kenapa gereja-gereja itu kerap menjadi bisa dibilang tanda kutip sasaran tindakan seperti ini? Karena mereka tidak punya jalan damai, tidak punya cinta kasih, sehingga mereka hanya mengutamakan kekerasan. Sementara kita secara umum bersama dengan masyarakat punya pemahaman kebangsaan tentu saja. Bahwa kita meskipun berbeda agama, suku dan ras, kita semua warga negara Indonesia yang saling bahu-membahu. Karena itu seringkali perayaan Natal dan Paskah di sini juga menjadi semacam selebrasi persaudaraan. Karena itu saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh BNPT. Bapak Kepala BNPT kan mengumpulkan gugus tugas tokoh agama. Biasanya si teroris ini, ancaman itu muncul di akhir-akhir tahun. Terorisme itu punya momentum yang reguler dan momentum yang tidak reguler. Yang reguler itu biasanya memang akhir tahun. Kemudian 17 Agustus tuh, ketika mereka menunjukkan perlawanan terhadap negara kita. Ini saya lawan, gitu kan. Oh, menyampaikan pesan. Dan pada bulan puasa. Karena dulu ada seruan dari pemimpin ISIS kepada pengikutnya, lakukan aksi amaliyah di bulan puasa, karena pada saat itulah pahala dilipat gandakan. Selamat berjumpa kembali di podcast Cafe Toleransi. BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Saya Bayu Oktara, senang sekali bisa menjumpai Anda. Dan hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik. Setiap tanggal 25 Desember, umat Kristiani di dunia memperingati momen perayaan Natal, di mana Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Selain mempersiapkan pernak-pernik dan juga dekorasi Natal, tentunya ada arti yang lebih dari itu. Momen ini membawa sukacita yang mampu menyadari kebinekaan sebagai suatu anugerah Tuhan dan juga bisa menjadi pendorong untuk saling bergandengan. Dengan begitu, hal ini juga sebagai penguat kasih untuk memberantas paham radikalisme dan juga intoleransi. Pertanyaannya adalah, apakah di perayaan Natal esok hari akan berlangsung hikmat dan terhindar dari ancaman aksi kekerasan terorisme? Bersama kita sudah hadir Sekjen Keuskupan Agung Jakarta dan juga pengamat intelijen dan terorisme. Langsung saja kita sapa Romo Vincentius Adi Prasojo PR. Salam sehat, apa kabar Romo? Salam sehat Mas Bayu, sehat. Sobat damai. Terima kasih. Lalu kemudian ada Mas Stanis Laus Rianta. Apa kabar Pak? Baik Mas. Sehat ya? Sehat. Terima kasih Mas Stanis dan juga Romo sudah berkenan untuk meluangkan waktu ngobrol-ngobrol hari ini. Dan supaya pesan yang kami sampaikan bisa terdengar dengan jelas, maka Sobat Damai kami mohon izin nih untuk bisa melepas masker. Namun perlu kami sampaikan bahwa seluruh yang bertugas sudah melaksanakan protokol kesehatan sesuai ketentuan dan juga vaksin booster. Silakan Mas Stanis dan juga Romo. Nah, ini kita mau nanya nih sebelum ngobrol lebih jauh mengenai sejarah gereja katedral ini dulu Romo. Sudah 1 abad lebih usianya, betul ya? Betul Mas Bayu dan Sobat Damai, gereja katedral yang sekarang ini ada sudah sejak tahun 1901. Berarti sekitar 220 tahun ya. Wow. Siapa yang sudah lahir di sini ya? Mungkin belum. Belum ada. Iya. Oke. Gitu. Jadi sejak hari itu selalu memang melakukan berbagai macam kegiatan di sini ya Romo ya? Selalu kegiatan peribadatan baik pagi, sore, hari biasa dan terutama Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kalau Mas Stanis sendiri kapan terakhir ke sini Mas? Sebelum COVID Mas. Sebelum COVID ya? Kemudian karena regulasi yang ketat, akhirnya saya ke gereja tempat saya tinggal. Oh gitu. Ya, di Bekasi saya. Tapi sebelumnya memang sering. Ya, karena dekat dengan tempat kerja kan, kalau Sabtu Minggu ke gereja di sini. Oke. Nah, ini kan kita bicara soal kesiapan Natal, Mas Stanis dan juga Romo. Seperti kita tahu bahwa Natal tahun 2022 ini sudah ditetapkan temanya oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dan juga bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Itu kitab
Matius 2:12. Boleh dijelasin maksud dari tema ini apa sebenarnya, Romo? Baik, para pimpinan gereja PGI maupun KWI memilih narasi Natal tentang kisah orang Majus dari timur yang pergi ke Bethlehem mencari bayi juru selamat. Mereka pergi dituntun dengan bintang timur. Dan setelah mereka berjumpa dengan bayi juru selamat itu, kemudian dan karena tuntunan Roh Kudus, akhirnya 3 orang Majus itu pergi ke jalan yang lain. Secara singkat kita bisa mengatakan orang yang berjumpa dengan Tuhan, dengan kasih-Nya, akan selalu punya jalan baru dalam hidup. Kurang lebih begitu. Kenapa pemilihan tema itu yang diusung tahun ini? Para pimpinan gereja melihat bahwa tahun ini setelah kita bersama seluruh komponen bangsa berhasil mengatasi pandemi, kita perlu mencari jalan-jalan kreatif baru supaya bangsa kita lebih cepat bangkit dan recover stronger, recover together gitu kan. Recover stronger kemarin itu. Jadi memang dibutuhkan terobosan-terobosan baru, itulah semangat yang diusung ya. Betul. Nah, ini kalau bicara soal menyambut Natal, kan Mas Tanis kita tahu ya, setiap Natal selalu sisi keamanan menjadi perhatian utama. Karena ya bukan tidak pernah ada gitu. Beberapa kali kejadian ada ancaman terorisme pada saat menjelang, bahkan pada saat perayaan Natal. Nah, kalau dalam analisa intelijen nih, Nataru tahun ini ada potensi ancaman keamanan nggak, Mas? Ya, kalau potensi pasti ada. Potensi ada, tetapi gini, kita melihat beberapa tahun yang lalu, kita pernah ada peristiwa malam Natal, bom malam Natal yang sangat ramai. Ya. Kemudian sampai sekarang, kira-kira sudah hampir 20 tahun ya. Jadi, kerja pemerintah itu cukup bagus, terutama dalam melakukan tekanan-tekanan terhadap kelompok-kelompok radikal. Sehingga ancaman-ancaman itu semakin kecil, resikonya semakin kecil, peluangnya semakin kecil. Dan kalau melihat di katedral sendiri, saya optimis di sini akan terselenggara Natal yang sangat aman, dan di tempat lain juga aman saya kira, karena aksi teror itu tidak sekonyong-konyong ada aksi teror, tidak. Pasti ada faktor pendorongnya, ada faktor penariknya, dan targetnya juga pasti selektif. Tapi ketika gereja bisa menunjukkan bahwa gereja itu adalah pembawa damai, bahwa gereja itu adalah pusat cinta kasih, saya kira itu akan mengurangi niat orang untuk menjadikan gereja sebagai target. Jadi melihat ke sini dengan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, BNPT, Polri, kemudian pemerintah secara umum terhadap kelompok-kelompok yang masih intoleran, saya optimis bahwa Natal tahun ini aman. Nah, kalau kita mundur beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian tuh di Astana Anyar, di Bandung. Itu ada kaitan dengan Nataru nggak dari sejauh pengamatan Mas Tanis? Tidak. Jadi ketika saya telusuri, faktor pendorongnya itu tidak ada hubungannya dengan Nataru. Faktor pendorongnya adalah 2 minggu sebelumnya pemimpin ISIS di Timur Tengah itu tewas. Nah, si Agus ini dia adalah bagian dari JAD yang dia berbaiat kepada pemimpin ISIS. Ketika pemimpinnya tewas, maka ada seruan-seruan untuk melakukan aksi balas dendam. Itu faktor pendorongnya. Dia masih butuh faktor penarik. Nah, faktor penariknya ketika ada isu KUHP, dia jadikan itu faktor penarik. Sehingga itu alasannya, nggak ada hubungannya dengan Nataru saya kira. Jadi bisa dibilang ini adalah kelompok-kelompok kecil yang mungkin lone wolf gitu ya? Oh, bukan lone wolf. Kalau lone wolf kan nggak ada kaitannya. Ini justru ada kaitannya. Ada JAD, ada ISIS. Kan? JAD. Dan kelompok JAD ini memang menjadikan polisi sebagai musuh utama. Mereka menyebutnya togut. Tujuannya apa tuh, Mas? Untuk membalas polisi dendam aja? Yang memerangi mereka kan, yang menekan mereka secara untuk memberikan perlawanan aja? Ya, akhirnya dijadikan musuh. Makanya kita lihat banyak sekali serangan-serangan terhadap polisi di Polres, bahkan polisi-polisi yang di jalan raya, di misalnya Bom Tamrin, Kampung Melayu, di Karanganyar tuh Wakapolres itu kan karena jadikan togut. Nah, bicara soal keamanan, Romo, kalau di Gereja Katedral sendiri untuk Nataru tahun ini seperti apa pengamanannya? Mungkin jangan dibongkar semuanya, nanti juga malah berbahaya lagi. Tapi mungkin secara overall, secara overview gimana pengamanan di sini? Perayaan Natal adalah perayaan cinta kasih Tuhan. Perayaan yang menyampaikan damai sejahtera bagi banyak orang. Kami selalu mengusahakan kerjasama dengan banyak pihak supaya ibadat ini tetap berjalan
aman, tapi juga khusyuk. Oke. Dan untuk keamanan kami mempercayakan kepada pemerintah dan pihak aparat keamanan, TNI, Polri, dan seluruh ormas masyarakat maupun ormas keagamaan yang banyak membantu. Iya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur kami tidak terlalu khawatir, Mas. Oke. Karena aparat yang serius bersama dengan teman-teman dari Banser, Ya. Ansor, dan sebagainya, bahkan bukan tetangga, tapi saudara kami di Istiqlal juga ikut membantu, seperti itu. Luar biasa. Tapi biasanya kalau menjelang Natal seperti ini ada perbedaan pengamanan nggak, Romo? Karena kita sudah terbiasa selama masa pandemi kepada umat yang ingin ikut beribadah, itu mesti mendaftarkan diri secara online. Sekarang kita gunakan lagi dengan tetap membuka kemungkinan bagi umat yang baru hadir asal identitasnya jelas dan tujuannya jelas. Oke. Nah, jadi semuanya bisa dibilang terdata begitu ya, Romo ya. Betul. Pertanyaan saya sebenarnya kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, memang kan menjelang Natal, juga ada perayaan Natal, itu kejadian-kejadian yang diledakkan lah pada saat beribadah, ada yang membunuh diri. Kenapa gereja-gereja itu kerap menjadi, bisa dibilang tanda kutip, sasaran tindakan seperti ini, Romo? Mungkin untuk teman-teman yang beraliran radikal, mungkin mereka punya paham tertentu tentang perbedaan di antara agama. Sementara kita secara umum bersama dengan masyarakat punya pemahaman kebangsaan tentu saja. Bahwa kita meskipun berbeda agama, suku dan ras, kita semua warga negara Indonesia yang saling bahu-membahu. Karena itu seringkali perayaan Natal dan Paskah di sini juga menjadi semacam selebrasi persaudaraan. Karena ketika kita menjaga keamanan di sini, saudara-saudari yang di Masjid Istiqlal juga membantu. Misalnya parkir, Mas. Iya. Oke. Baik, gimana tuh, Romo? Kan banyak tuh jamaah yang hadir. Kalau kebutuhan parkir perayaan Natal, pasti Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Imam Agung, Imam Besar Istiqlal memberikan kesempatan umat Katolik bisa parkir di Istiqlal. Juga nanti ketika Lebaran, ketika para saudara kita sholat Id, mereka bisa parkir di sini. Jadi sudah lama relasi dan harmoni itu terjalin, dan ini akan terus kita rawat dan kembangkan. Selebrasi persaudaraan sebagai anak bangsa. Selebrasi persaudaraan. Tapi kalau sejauh yang Mas Tanis lihat, kenapa orang-orang berpaham radikal ini selalu menjadikan gereja sebagai target ya sih, Mas? Mereka mau menyampaikan apa sebenarnya? Ya, sebenarnya bukan selalu. Jadi gini, dalam teori intelijen memang ada 3 klasifikasi target. Namanya RAE. Pertama, R itu reguler. Kedua, A-nya alternatif, E-nya emergensi. Reguler mereka, target reguler mereka itu polisi, mereka sebut togut itu. Target utama mereka. Ketika mereka tidak bisa menemukan polisi, maka dia cari orang yang berbeda. Ya, mereka berbeda dalam arti? Ya, apapun yang ideologi berbeda atau apa. Akhirnya tempat ibadah yang berbeda dengan mereka. Nah, ketika tidak bisa menemukan polisi yang target utama, tidak menemukan atau tidak bisa masuk ke dalam tempat ibadah misalnya berbeda, mereka ada target emergensi. Biasanya kerumunan yang ada polisinya. Ini seperti kasus bom Tamrin sama Kampung Melayu. Nah, tapi ketika misalnya gereja bisa menunjukkan bahwa meskipun kami berbeda, tapi kami tidak memusuhi. Kami itu membawa damai, kami membawa cinta kasih. Ini seharusnya bisa mereduksi paham-paham kekerasan mereka. Karena kelompok ini kecil, tidak ada cara lain, dia merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mewujudkan tujuannya kan kekerasan. Sebenarnya mereka adalah, kita harus prihatin karena mereka tidak punya jalan damai, tidak punya cinta kasih, sehingga mereka hanya mengutamakan kekerasan. Mereka terdoktrin seperti itu. Dan saya menganggap bahwa sebenarnya mereka adalah korban. Korban yang kemudian akan menjadi pelaku ketika melakukan itu kan. Ini yang harusnya kita prihatin. Oke. Wow. Ini satu perspektif yang baru terus terang buat saya. Karena memang sebenarnya begitu ada orang tidak melihat perbedaan itu, jadi nggak ada muncul rasa
harus merusak, destruktif, dan mempertahankan paham atau ideologi yang mereka miliki gitu ya? Ya, perbedaan itu kan karunia Tuhan kan. Bukan sesuatu yang harus kita alergi terhadap itu gitu ya? Kalau kita mengakui kebesaran Tuhan, ini kan berarti kebesaran Tuhan kan. Harusnya ini kan menjadi kita mensyukuri perbedaan itu dengan kita menerima perbedaan gitu. Ya. Kalau kita pengen semua sama, ya itu justru aneh. Ya, nggak bisa justru ya. Itu aneh justru. Tapi kita prihatin karena ada orang yang terdoktrin sehingga dia hanya punya satu jalan kekerasan. Ini yang harusnya kita perangi, cara mereka yang kita perangi. Orangnya tetap itu saudara kita. Tetapi jalan kekerasan itulah yang harusnya kita upayakan, kita ubah supaya mereka menggunakan jalan damai. Nah, itu dia. Karena kalau kita berbeda kan, kayak kita sama pasangan kita berbeda, itu saatnya mungkin kesempatan kita untuk saling mengenal gitu kan. Kalau sama semua, ya ibaratnya hubungan basi aja gitu. Oke, nah selain berbasis teknologi Romo, ada pengamanan secara manual nggak untuk keamanan umat di Natal tahun ini, umat gereja? Pengamanan seluruhnya kami percayakan kepada selain oleh panitia Natal sendiri, tapi juga pada aparat keamanan. Kita sudah memiliki SOP rutin terkait itu. Tapi lebih dari itu, seperti yang dikatakan Bapak Stanis, gereja sebagai bagian dari masyarakat terus mengajak semua elemen masyarakat untuk mengusahakan damai sejahtera. Menambahkan sedikit, karena bangsa kita secara DNA kan sudah bineka ya. Betul. Karena itu ada Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana kita merawat nilai-nilai sebagai bangsa untuk cinta tanah air, menghargai harmoni. Kalau boleh cerita, banyak pemimpin negara lain, tokoh-tokoh negara lain itu datang ke sini untuk melihat contoh ikonik harmoni antara katedral dengan Istiqlal. Dan baru saja dibangun oleh pihak pemerintah pusat terowongan silaturahmi. Pesannya jelas bahwa bangsa ini memiliki kekayaan, termasuk cintakan perbedaan. Dan bangsa lain belajar loh dari kita. Betul. Mereka bertanya, kok kalian yang umatnya sedikit kok bisa hidup dengan aman tuh di Indonesia? Loh, kami memang sejak awal memang hidup dalam perbedaan. Keluarga saya banyak juga yang Muslim. Kalau kita tinggal di kampung biasa mendengar suara azan, ikut lebaran, keliling dan segala macam, silaturahmi. Nah, sekarang ini memang ada soal lain seperti dikatakan Mas Stanis, bahwa mungkin ada soal politik atau apa begitu. Wah, oke. Kalau bicara soal dikaitkan sama politik, apakah emang ada kaitannya dengan politik, ancaman-ancaman radikal dan terorisme itu? Ya, tujuan kelompok itu apa? Saya kira bukan semata-mata ideologi. Ya, untuk arus bawah mereka didoktrin ideologi, tetapi pada elitnya mereka punya tujuan kekuasaan. Ketika kita melihat konsep mereka ingin membentuk suatu struktur kekuasaan dengan ideologi mereka. Mereka kemudian mendoktrin para pengikutnya dengan jalur kekerasan. Karena kalau mereka jumlahnya banyak, mereka nggak perlu melakukan jalan kekerasan. Pakai demokrasi menang mereka. Betul. Karena mereka jumlahnya sedikit, maka menggunakan cara yang ekstrim. Apa yang mereka raih? Kekerasan. Walaupun sekarang ada perubahan strategi. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok-kelompok ini mengubah strategi dari kekerasan menjadi non-kekerasan. Gimana tuh non-kekerasan? Ya, ada yang masuk ke dalam parpol, ada yang masuk ke BUMN, ada yang masuk ditangkapin sama Densus kan mereka. Nah, tapi ada 1-2 yang mereka lepas dari kelompok itu, mereka beradaptasi, mereka membentuk sel-sel kecil. Ada yang sel keluarga, ada yang individu-individu lah. Inilah yang melakukan aksi teror akhir-akhir ini. Tetapi secara kelompok, mereka mengubah strategi. Terutama JI. JI itu mengubah strategi menjadi pendekatan non-kekerasan. Nah, ini yang berbahaya. Karena mereka akan masuk ke dalam masyarakat seperti aktivitas biasa. Nah, ketika mereka sudah punya banyak pengikut, ya mereka bisa melakukan apa saja kan. Kenapa pendekatannya bukan selalu ya, tapi lewat agama seringnya? Ya, karena memang apa ya, mungkin mereka anggap bahwa dengan pendekatan itu adalah yang paling mudah untuk mempengaruhi orang, mengajak orang itu, mengajak orang, kemudian dengan doktrin-doktrin seperti itu. Kita lihat kasus misalnya
seorang remaja yang pelaku bom JW Marriott Carlton, umurnya masih 18 tahun. Baru ada masalah dengan keluarga, dia kemudian ketemu dengan salah satu tokoh agama, dan didoktrin dengan doktrin keagamaan, lalu dia rela melakukan aksi bunuh diri karena didoktrin bahwa itu merupakan kemuliaan, Anda akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini problemnya adalah orang-orang ini kan korban. Didoktrin sehingga mereka melakukan kekerasan, bahkan mengorbankan dirinya. Sebenarnya nggak ada misi agama apapun. Mungkin bagi pelakunya ada, karena dia pengen meraih kemuliaan. Mereka kan? pemahamannya gitu. Ya, tetapi bagi yang di elitnya kan tidak seperti itu. Mereka ingin meraih kekuasaan. Jadi sebenarnya kita ini prihatin, ini banyak korban gitu. Banyak korban yang kemudian menjadi pelaku. Nah, itu dia. Malah kemarin katanya biasanya si teroris ini ancaman itu muncul di akhir-akhir tahun. Oh enggak, ada beberapa waktu gini. Terorisme itu punya momentum yang reguler dan momentum yang tidak reguler. Yang reguler itu biasanya memang akhir tahun. Kemudian 17 Agustus tuh, ketika mereka menunjukkan perlawanan terhadap negara kita. Ini saya lawan gitu kan. Oh, menyampaikan pesan. Dan pada bulan puasa. Karena dulu ada seruan dari pemimpin ISIS kepada pengikutnya, lakukan aksi amaliyah di bulan puasa, karena pada saat itulah pahala dilipat gandakan. Sehingga pada saat itu banyak orang melakukan aksi pada bulan puasa. Iya. Jadi itu 3 momentum reguler. Bulan puasa, 17 Agustus, dan Natal, biasanya Natal tahun baru. Tapi ada juga yang tidak reguler. Ketika misalnya pemerintah melakukan kebijakan bentuk sebagai perlawanan dari pemerintah. Misal seperti KUHP kemarin. Itu dimanfaatkan satu faktor penariknya ya. Ada penariknya. Ada faktor penarik. Ya. Nah, ini unsur-unsur penarik itu kan selalu ada. Romo, dari kacamata pemimpin umat gitu ya, kalau saya ya, kalau misalnya saya jadi umat, saya aja capek, Romo. Maksudnya ini perbedaan mau sampai kapan? Nah, Romo sendiri ngelihatnya gimana nih? Ini perbedaan yang emang akan selalu ada dan harus diterima, atau sebenarnya masih ada secerca harapan ini akan selesai pada waktunya? Iya, saya selalu percaya bahwa keragaman, kebinekaan itu menjadi kodrat dasariah kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Para bapak bangsa kan sudah mewariskan nilai-nilai itu. Tinggal bagaimana kita merawat. Ada begitu banyak alasan yang tadi disampaikan Mas Stanis tentang isu-isu pencetusan segala macam. Tapi tetap sebagai suatu bangsa yang beradab, bangsa yang besar, sebesar Indonesia ini, tugas semua pihak. Karena itu saya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh BNPT. Bapak Kepala BNPT kan mengumpulkan gugus tugas tokoh agama. Bahwa memang saat ini peranan agama masih cukup sentral bagi masyarakat. Mengumpulkan dan membuat gugus tugas tokoh agama ini menurut saya juga strategi yang baik supaya bersama dengan banyak elemen, pemerintah dan banyak pihak, tokoh agama sungguh membawa jemaatnya dalam kebersamaan persaudaraan sebagai anak bangsa. Menyampaikan pesan-pesan kasih, pesan perdamaian, pesan bela rasa dan kepedulian. Baik, jadi justru itu juga yang merekatkan ya. Betul. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya mau nanya, Romo sama Mas Stanis termasuk peminum kopi nggak sih? Ini OT nih, out of topic. Mas Stanis minum kopi, Mas? Oke. Jadi selain ngajar, saat ini apa aja disibukkan dengan kegiatan Penelitian. Saya benar peneliti terkait tentang terorisme dan intelijen. Oh, oke. Kalau ngajar saat ini di mana aja sih, Mas? Ada, saya pengajar di beberapa kampus. Satu kampus, dan saya mengajar tentang terorisme, radikalisme, dan intelijen. Itu kok yang diteliti kok hal-hal yang nyeremin gitu, Mas? Karena tertariknya jarang pesaingnya, Mas. Masa? Ya, jarang pesaingnya. Kalau saya ngambil yang bidangnya banyak pesaing ekonomi, nanti saya jangan nggak laku. Mas, kopi dulu, Mas. Silakan dicoba. Saya coba ya. Oke. Romo, saya mau nanya, ini kan kita di depan museum katedral. Ini museum selalu terbuka untuk siapapun di jam-jam tertentu atau gimana? Boleh ceritain sedikit tentang museumnya, Romo? Baik. Museum katedral ini menjadi sarana tidak hanya untuk merawat barang-barang bersejarah, tapi juga sarana edukasi. Karena itu yang sering datang itu anak-anak sekolah dari manapun.
bahkan dari madrasah, dari sekolah negeri, swasta semua datang. Mau belajar, apalagi sekarang dengan kurikulum merdeka ya, mereka ada semacam tuntutan untuk belajar. Awal dari toleransi kan mengenal, kemudian menghargai perbedaan dan mensyukuri perbedaan. Dan ini Museum Katedral terbuka setiap hari, dan untuk rombongan khusus kami siapkan juga pemandu, seperti misalnya sekolah-sekolah, kampus, ataupun kelompok PKK. Boleh ya Romo ya? Boleh, kami siap. Gitu. Oke, waktu-waktunya ada tertentu khusus atau bisa daftar online? Ada jam-jamnya, pagi, siang, sore, tapi saya kurang hafal. Oh, oke. Nah, ini Sobat Damai bisa sekali lagi apa yang disampaikan Romo, untuk bisa bertoleransi awalnya harus kenal dulu, ya kan? Nah, jadi bisa mungkin datang hadir. Tadi saya juga udah diajak Romo bersama Mas Tanis masuk ke dalam, ada berbagai macam cerita sejarah menarik untuk diikuti. Oke, bicara soal sejarah Romo. Tahun 2000 kita ke Mojokerto. Ada kejadian di sebuah gereja. Waktu itu di malam Natal ada sebuah bom meledak. Namun ada seorang pemuda Banser NU yang saat itu kita tahu Banser diperintahkan oleh Presiden Gus Dur waktu itu untuk ikut melakukan pengamanan. Dan ada seorang laki-laki namanya Rianto yang melihat bungkusan hitam dibawa, lalu kemudian dilihat masih dekat dengan gereja, ada kabel-kabel dibawa lalu meledak di tengah jalan. Romo ngelihatnya ini sebagai salah satu bentuk toleransi atau gimana dari perspektif Romo? Kita tentu melihat Mas Trianto, almarhum Mas Trianto, kalau mau kita sebut sebagai martir toleransi. Martir artinya orang yang mengorbankan diri dan hidupnya demi apa? Demi toleransi, demi harmoni, demi keindonesiaan. Mas Rianto mengamankan gereja, mengorbankan hidupnya. Maka saya kira ini juga jadi panggilan bagi setiap anak bangsa untuk menjaga harmoni, toleransi. Diperlukan juga pengorbanan, apapun itu bentuk pengorbanan. Dari yang kecil sampai yang besar. Jadi sungguh kita bersyukur bahwa Indonesia pun memiliki martir. Ada yang seperti ini ya, martir toleransi. Kalau Mas Tani sendiri ngelihatnya apa yang dilakukan almarhum Rianto ini sebagai gimana? Salah satu perjuangan tanpa harus mencelakakan orang lain sebenarnya bisa loh. Ya sebenarnya ini kan bukti bahwa Indonesia ini gen kemanusiaannya cukup tinggi kan. Kepeduliannya cukup tinggi. Terbukti ada martir di kita, peristiwa Mojokerto. Ini kan menunjukkan bahwa ini sejatinya bangsa Indonesia gitu. Terkait ada gangguan-gangguan ya itu pasti ada ya, ada faktor-faktornya yang dari luar juga dari dalam ada, tapi kita harusnya optimis bahwa ternyata toleransi kemanusiaan kita itu cukup tinggi dan sangat menyesal sampai menimbulkan korban jiwa ya, tetapi kita berharap bahwa isu inilah harusnya yang kita perkuat, kita tumbuhkan terus, kemanusiaan, toleransi, kehidupan antarumat beragama yang rukun damai, ini yang kita perkuat loh. Bukan malah mempermasalahkan perbedaannya gitu loh, tetapi toleransi, kemanusiaan, kebinekaan inilah yang menjadi menguatkan kita itu loh. Jadi sebenarnya harusnya kita optimis dengan negara kita ini. Kalau ada value-value itu tadi yang Mas Tani sebutkan, kebangsaan, ada persaudaraan, kenapa tadi Mas Tani menyebut ada pihak luar juga yang nggak menginginkan nilai-nilai itu tumbuh di Jakarta? Apa salah kita sih Mas? Ya, memang ada teorinya kan, semakin tinggi daya tarik suatu entitas, semakin tinggi ancamannya. Apa yang mereka mau cari lagi gitu? Kita tuh negara yang kaya raya, sumber daya alam sangat luar biasa, dan kita punya daya tarik sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Ketika ada suatu pihak yang bisa menguasai Indonesia dengan sumber daya alamnya yang luar biasa, dengan jumlah penduduk Muslimnya yang paling banyak di dunia, ini kan menjadi kekuasaan yang sumber daya kekuasaan yang luar biasa. Ini adalah daya tarik yang besar, semakin tinggi, semakin besar daya tarik, semakin tinggi ancamannya. Nah kalau kita masuk dalam permainan pihak tersebut, kita malah semakin curiga, anti perbedaan, ini bahaya itu loh. Seharusnya ketika ada ancaman kita saling merapatkan, malah merekat ya. Kita langsung
persatuan kita tingkatkan, kemudian kita saling bersatu padu, sehingga ini menjadi semacam bumper bagi mereka supaya mereka nggak bisa masuk itu. Oke, justru itu yang tamengnya ya. Ya kita kan memang sengaja dimasukin gini kan. Diadu domba, anti perbedaan. Ini kan upaya mereka untuk memecah kita. Nah, Romo, bicara soal toleransi, bagaimana Gereja Katedral ini mengajarkan soal kerukunan, kebersamaan, khususnya untuk generasi muda, Romo? Baik. Sejak awal, arahan dari Bapak Kardinal Suharyo yang mengajak seluruh umat untuk mendalami nilai-nilai kebangsaan. Ada 2 hal. Pertama, mengembangkan dan merawat kepedulian, dan mengembangkan dan merawat cinta tanah air. Salah satu wujudnya adalah program yang disebut Ara Dasar, selama 5 tahun melaksanakan Pancasila. Tahun pertama sila pertama, tahun kedua sila kedua, tahun ketiga sila ketiga. Jadi masif, tidak hanya ceramah khotbah di gereja, tapi seluruh program turunannya juga. Bahkan sampai LPJ-nya, evaluasi karyanya itu semua jelas kriterianya terkait misalnya sila keempat Pancasila, sila kelima Pancasila, sila kelima kan selalu menjadi concern bersama ya, keadilan sosial itu kan. Betul. Nah seperti itu Mas. Jadi memang secara program kita buat masif berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. Terutama kalau bicara soal generasi muda, memang Gereja Katedral ini erat sekali kaitannya dengan kegiatan kepemudaan ya, Romo. Betul, ya. Betul. Di Waktu sini itu banyak berkumpul. Gimana cerita muda. Kongres Pemuda pertama ya, Romo? Sejarahnya dulu, Kongres pertama Sumpah Pemuda itu dilaksanakan di gedung yang disebut Aula Katedral. Kongres pertama. Waktu itu memang kelompok Katolik sosial itu mengumpulkan semua Yong Jawa, Kalimantan semua untuk membuat kongres itu dengan para tokohnya waktu itu. Maka sekarang ini oleh pemerintah pusat, karena tempat ini bersejarah, maka aula akan dijadikan Geraha Pemuda. Karena memang punya nilai sejarah. Harapannya nanti tahun depan ketika peringatan Sumpah Pemuda ke-95, Geraha Pemuda ini bisa diresmikan. Nah, ini tentu kita nggak sabar untuk menantikan pada saat diresmikan, karena bisa bangkit lagi nih, bisa mengenang dan juga membuat kita semakin memahami mengenai Sumpah Pemuda, dan juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kan anak muda ini jumlahnya banyak, dan juga berdasarkan sejarah generasi muda inilah yang akhirnya membuat sejarah bergulir begitu ya. Itu jauh sebelum Republik kan, dan mereka sudah punya kesadaran. Satu. Nah, Romo, saya pernah lihat di sosial media beberapa waktu yang lalu pemerintah bersama beberapa tokoh agama, menteri agama, juga waktu itu kepala BNPT hadir di sini untuk saya nggak tahu apakah ada bentuk kolaborasi tertentu, ada kesepakatan untuk pemahaman program yang akan dilaksanakan. Gimana ceritanya, Romo? Memang untuk menjaga dan merawat keindonesiaan kita butuh kolaborasi dan kerjasama. Tidak bisa tidak. Karena itu kami sungguh mengapresiasi pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Kepala BNPT Bapak Komjen Boy Rafli Amar yang sangat rutin berkoordinasi dengan arahan beliau melalui program gugus tugas tokoh agama yang terus kita jalankan. Nah ini yang memang diperlukan untuk merawat keindonesiaan itu. Oke, nah bicara soal kolaborasi, Mas Tanis, tahun 2024 kan tahun politik nih. Kira-kira banyak yang khawatir momen ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang, terutama yang memiliki paham radikal untuk mengganggu keamanan. Nah, kira-kira kolaborasi yang seperti apa sih yang bisa kita lakukan di tahun 2023 sehingga ancaman-ancaman itu tidak nyata gitu, Mas? Ya, selama tokoh-tokoh atau elit negara kita itu masih mempunyai national interest, lebih dari politik interest ataupun personal interest, saya yakin bahwa pemilu 2024 akan sukses. Tapi tetap memang ancaman itu ada. Orang yang memanfaatkan situasi itu ada. Dari memanfaatkan yang sangat tinggi hingga tingkat paling rendah, misalnya memanfaatkan untuk
bisnis mereka, kekuasaan mereka pasti ada. Tetapi yang paling penting ada dijaga supaya national interest itu menjadi yang utama. Nah, saya kira ini yang harus kita luruskan itu. Ketika orang hanya mementingkan kelompoknya untuk kepentingannya diri sendiri atau kepentingan kelompoknya masuk dalam politik, itu berbahaya. Tapi memang saya melihat bahwa kelompok-kelompok garis keras pun sudah mulai masuk dalam politik karena mereka melihat bahwa dengan cara kekerasan mereka tidak menguntungkan. Gitu. Ya, karena mereka ditangkap-tangkapin, kemudian mereka akan tercerai-berai, akhirnya mereka mulai lebih bermasyarakat. Kemudian ada yang masuk ke parpol, parpolnya nggak lolos, ada yang masuk ke BUMN, ada yang masuk ke perusahaan, ada yang bikin sekolah, itu kan mereka mesti itu. Tujuannya supaya mereka bisa menyebarkan pahamnya kepada pihak lain. Selama mereka itu yang diajarkan, disebarkan kebaikan tentang persatuan nggak masalah itu. Tetapi ketika yang diajarkan adalah berlawanan dengan nilai Pancasila, kemudian merendahkan martabat manusia, mengajarkan kekerasan, itu yang harusnya kita selesaikan. Diselesaikan, diwaspadai ya. Itu ya berarti jadi ancaman yang memang harus kita lihat kalau itu muncul, kita tahu harus bagaimana begitu ya. Oke, untuk menutup obrolan hari ini, mungkin menjelang Natal ini saya mohon nih kesediaan Romo dan juga Mas Tanis untuk memberikan pesan Natal atau himbauan Natal, pesan damai dan himbauan Natal mungkin ya, supaya keamanan kita dan bisa kita semuanya masyarakat Indonesia melewati Natal dan Tahun Baru tahun 2022 ini dengan damai, penuh berkah dan manfaat buat semuanya. Mungkin dari himbauan dari Mas Tanis dulu. Ya, saya jadi ingat apa yang disampaikan Monsinyur Sugio Pranoto bahwa menjadi orang Katolik itu tidak cukup hanya 100% Katolik, tetapi juga 100% Indonesia. Jadi moto kita adalah 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ketika kita sebagai seorang Katolik, lalu kita juga mencintai bangsa Indonesia kita secara utuh, saya yakin bahwa itu akan berdampak pada damainya negara kita dan Natal aman. Amin, itu harapan kita semua tentunya Sobat Damai. Romo, ada yang mau disampaikan? Baik, para Sobat Damai yang terkasih, dengan semangat cinta kasih dan perayaan Natal, mari kita terus mengembangkan dan merawat rasa cinta tanah air. Kita masih terus bergandengan tangan, mensyukuri anugerah perbedaan, berjalan bersama demi kebaikan bersama, dan juga demi kejayaan negara yang kita cintai, Indonesia. Mantap, terima kasih Romo dan juga Mas Tanis atas himbauan dan juga pesan damainya. Mudah-mudahan nih benar-benar kita bisa saling mengingatkan satu sama lain untuk bisa sama-sama kita menjaga keamanan sehingga Natal dan Tahun Baru ini ancaman itu tidak ada. Dan kita kan baru sama-sama juga melewati pandemi, justru kita harus sama-sama, apa tadi yang Romo bilang, recover together, recover stronger ya, kita harus bersama-sama. Terima kasih banyak waktunya. Tapi untuk menutup obrolan kita, obrolan hari ini permintaan dari tim produksi sebenarnya. Teman-teman, boleh nggak sih minta Mas Tanis sama Romo untuk nyanyi lagu Natal bersamaan? Saya malah nggak paham Ragunatan. Apa yang masuk? Nggak paham, saya nggak bisa nyanyi. Lagu yang mana aja, lagu yang mana aja. Gimana Romo? Saya berdoa saja Romo yang bernyanyi. Gimana? Boleh Romo? Apa ya? Iya, sedikit. Sedang berpikir. Oke. Nah, yang jelas Sobat Damai sambil kita memberikan waktu kepada Mas Tanis dan juga Romo. Ini maaf loh kalau saya terkesan kurang ajar. Ini emang nembak langsung. Tapi memang hari ini senang sekali bisa mendapatkan pencerahan langsung dari Romo dan juga Mas Tanis mengenai intelijen, mengenai paham radikalisme, mengenai terorisme, dan juga dari sudut pandang keagamaan. Banyak cara yang telah dilakukan untuk berbagi kasih dalam perayaan Natal setiap tahunnya. Tentu terhadap sesama umat beragama, waktunya kita saling mengingatkan. Kita semua berharap Natal ini dapat memperbaharui komitmen kita bersama seluruh umat untuk terus menyampaikan pesan perdamaian dalam kehidupan nyata. Dan untuk itu sekali lagi kami atas nama seluruh keluarga besar dari BNPT mengucapkan selamat memperingati perayaan Natal tahun 2022 ini. Semoga damai Natal selalu menjadi berkah dan juga pembawa cinta kasih, damai, dan juga cahaya terang bagi dunia. Sudah dapat lagunya Romo? Oke. Mungkin Mas Tanis mau kasih ide? Mungkin pengamat intelijen disuruh nyanyi, ini ada-ada juga emang. Iya, produksinya. Boleh, silakan Romo. 3, 2, 1.
Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Selamat Natal, Sobat luar Natal. biasa. Sekali lagi selamat Natal, Romo, selamat merayakan juga Mas Tanis. Akhir kata saya Bayu Oktara bersama Romo Adi Prasojo, Sekjen Kusupan Agung Jakarta. dan Stanislaus, pengamat intelijen dan terorisme. kami pamit. Salam damai, salam Salam Indonesia Indonesia Satria.